Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya Putri Alicia dan teman saya Anis Fitriah. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang bentuk-bentuk koperasi. Yang pertama, bentuk-bentuk koperasi dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder. Koperasi sekunder didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya. Oleh sebab itu, pendirian koperasi sekunder harus didasarkan pada kelayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang dengan jumlah anggota minimal 20 orang yang mempunyai aktivitas, kepentingan, tujuan, dan kebutuhan ekonomi yang sama. Koperasi primer memiliki otonomi untuk mengatur sendiri jenjang tingkatan, nama, dan norma-norma yang mengatur kehidupan koperasi sekundernya. Yang kedua, bentuk-bentuk koperasi dalam pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam pasal 24 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara seimbang. Keberadaan koperasi sekunder berfungsi untuk mendukung peningkatan peran dan fungsi koperasi primer. Oleh sebab itu, semakin banyak jumlah anggota koperasi primer, semakin besar pula partisipasi dan keterlibatannya dalam koperasi sekunder. Kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur perimbangan hak suara. Yang ketiga, bentuk koperasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959, Pasal 13 Bab 4 dikatakan bahwa bentuk koperasi ialah tingkatan-tingkatan koperasi yang didasarkan pada cara-cara pemusatan, penggabungan, dan perindukannya. Dalam ketentuan tersebut, maka didapat 4 bentuk koperasi, yaitu yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan yang biasanya terdapat di tiap desa yang ditumbuhkan oleh koperasi primer. Yang kedua, koperasi pusat. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer di tiap daerah tingkat 2 atau tingkat kabupaten. Ditumbuhkan pusat koperasi. Yang ketiga ada koperasi gabungan. Koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat di tiap daerah tingkat 1 atau tingkat provinsi yang ditumbuhkan gabungan koperasi. Yang keempat ada koperasi induk. Koperasi induk ini adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi di ibu kota yang nantinya akan ditumbuhkan induk koperasi. Selanjutnya, bentuk koperasi yang keempat yaitu bentuk koperasi sesuai wilayah administrasi pemerintah. Keberadaan dari koperasi-koperasi tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 18 dari Peraturan Pemerintah Nomor 60/59 yang mengatakan bahwa di tiap-tiap desa ditumbuhkan koperasi desa, di tiap-tiap daerah tingkat 2 ditumbuhkan pusat koperasi, di tiap-tiap daerah tingkat 1 ditumbuhkan gabungan koperasi, dan di ibu kota ditumbuhkan induk koperasi.
Yang kelima yaitu bentuk koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang masih mengaitkan bentuk-bentuk koperasi dengan wilayah administrasi pemerintahan. Akan tetapi, tidak secara ekspresif mengatakan bahwa koperasi pusat harus berada di ibu kota kabupaten dan koperasi gabungan harus berada di tingkat provinsi. Pasal 16 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 hanya mengatakan bahwa daerah kerja koperasi Indonesia pada dasarnya didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi. Bentuk koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Yang pertama ada koperasi primer. Yang termasuk dalam koperasi primer adalah koperasi karyawan, koperasi pegawai negeri, dan KUD atau koperasi unit desa. Koperasi karyawan. Koperasi karyawan adalah sebuah koperasi yang berada di sebuah perusahaan tertentu. Anggota koperasi ini adalah para karyawan dari perusahaan tersebut. Tidak seperti koperasi sekolah. Koperasi karyawan haruslah memiliki badan hukum dan terdaftar, karena para anggota dan pengurusnya sudah dewasa dan paham mengenai hukum. Koperasi pegawai negeri. Koperasi pegawai negeri adalah koperasi yang didirikan dengan tujuan menyejahterakan seluruh anggotanya. Koperasi yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri di seluruh Indonesia biasanya disebut dengan koperasi pegawai negeri. Contohnya yaitu Koperasi Keluarga Guru Jakarta dan Jalan Indosat atau Kopindosat. Selanjutnya yaitu KUD atau Koperasi Unit Desa. Koperasi unit desa adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Daerah kerjanya biasanya mencakup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. Selain itu, KUD juga memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. Bentuk koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Yang kedua, ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Pusat koperasi. Pusat koperasi beranggotakan sedikitnya 5 koperasi primer. Pusat koperasi biasanya dibentuk atas dasar sifat dan bidang usaha yang sama. Contohnya yaitu Pusat Koperasi Pegawai Negeri, Pusat Koperasi Unit Desa, dan Pusat Koperasi Batik. Kemudian gabungan koperasi. Gabungan koperasi beranggotakan sedikitnya 3 pusat koperasi. Anggotanya adalah pusat koperasi yang jenis. Tugasnya menyediakan informasi bagi upaya pengembangan usaha koperasi-koperasi anggotanya. Informasi dapat disebarkan melalui majalah atau buletin. Tugas lainnya yakni menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, pegawai, dan mereka yang ingin mengelola kegiatan usaha koperasi. Contohnya yaitu Gabungan Koperasi Batik Indonesia, Gabungan Koperasi Susu Indonesia, dan Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia. Yang terakhir yaitu induk koperasi. Induk koperasi beranggotakan paling sedikit 3 gabungan koperasi. Anggotanya biasanya tidak harus memiliki jenis usaha yang sama. Wilayah kerjanya di tingkat nasional. Induk koperasi sering juga disebut pusat koperasi nasional. Induk koperasi bertugas sebagai penyambung koperasi yang menjadi anggota dalam berhubungan dengan lembaga nasional maupun lembaga internasional. Contohnya yaitu Koperasi Induk Pegawai PLN, Induk Koperasi Unit Desa, Induk Koperasi Simpan Pinjam, Induk Koperasi Karyawan Kereta Api, dan Induk Koperasi Syariah BMT. Baik teman-teman, itu tadi adalah sedikit
materi yang bisa kami sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.